KPK sekali lagi tidak bangga kalau kemudian ditangkap-tangkap terus, tetapi kemudian proses regenerasi korupsi masih tetap terjadi. Oleh karena itu, kami berharap juga di momen menjelang hari raya ini, kebutuhan-kebutuhan seakan-akan THR itu juga menjadi momen kemudian banyak serah terima, gratifikasi maupun suap yang diterima oleh para pejabat negara. Oleh karena itu, sekali lagi KPK juga mengingatkan, mari kita rayakan hari raya, mari silahkan juga berbagi, tetapi dengan tidak menggunakan korupsi. Kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan ini tentu dilakukan secara tim, gitu ya. Kemudian juga lintas direktorat di KPK. Dan tentu ini juga bagian dari tindak lanjut dari laporan masyarakat ke KPK yang dilakukan verifikasi, telahan, dan proses-proses, ya, hingga kemudian ditindaklanjuti ke lapangan dengan menangkap para pihak yang sedang melakukan dugaan korupsi. Memang nanti akan bicara banyak soal merekonstruksi cara kita memberantas korupsi di Indonesia ini dan bagaimana memfungsikan kelembagaan-kelembagaan yang sudah ada. Karena kalau menurut saya, Bung Refli, ya, yang abai dari pemberantasan korupsi di Indonesia ini adalah ide pemberantasan korupsinya, pikiran tentang pemberantasan korupsinya, strategi dari pemberantasan korupsinya. Karena saya selalu mengatakan korupsi itu adalah kejahatan pikiran sebenarnya gitu. Jadi dia itu bukan kejahatan otot, ini bukan begal di pinggir jalan bawa parang, tapi ini adalah begal di dalam otak gitu. KPK tak bangga OTT terus, tapi pelaku korupsi bergenerasi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengaku tidak bangga terus melakukan operasi tangkap tangan atau OTT para penyelenggara negara sementara praktik rasuah terus berlanjut. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron usai dalam waktu 8 hari lembaganya melakukan OTT 3 kali. KPK sekali lagi tidak bangga kalau kemudian ditangkap-tangkap terus, tapi kemudian proses regenerasi korupsi terus terjadi. Kata Gufron dalam keterangannya Senin 17 April. Adapun 3 OTT tersebut adalah tangkap tangan Bupati Kepulauan Meranti Riau, Muhammad Adil pada 6 April terkait dugaan suap travel umroh hingga pegawai Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK setempat. Kemudian tangkap tangan pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA pada 11 April terkait proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api. Terbaru, OTT Wali Kota Bandung Yana Mulyana pada 14 April terkait dugaan suap proyek pengadaan CCTV dan jasa internet untuk program Bandung Smart City. Menurut Gufron, KPK sedih dan merasa ironi karena sudah berulang kali menangkap kepala daerah. Namun alih-alih jerah, kepala daerah lainnya tetap menerima uang korupsi, baik suap maupun gratifikasi. KPK sedih dan ironi mengapa sampai hari ini telah berulang kali KPK menangkap beberapa kepala daerah, ujar Gufron. Menurut Gufron, untuk mengatasi korupsi kepala daerah yang terus-menerus terjadi perlu dilakukan perubahan sistemik. Pihaknya menduga kepala daerah terus mengambil uang panas karena dari sisi politik mereka masih membutuhkan korupsi guna menjaga eksistensi kekuasaan. Adapun upaya melenggangkan kekuasaan itu dilakukan melalui pilkada selama proses memimpin maupun saat akan melanjutkan pemerintahannya. Proses politik yang berbiaya tinggi maka kemudian seakan-akan korupsi sudah menjadi kebiasaan dan keharusan, kata Gufron. Ini harus kita hentikan, tambahnya. Sebagai informasi, sejak KPK berdiri pada 2004 hingga Januari 2023, lembaga anti rasuah telah menangani 1.519 tersangka. Jumlah ini mengacu pada data yang dipaparkan Ketua KPK Firly Bahuri beberapa waktu lalu. Dari jumlah tersebut, 373 merupakan pihak swasta, 343 anggota DPR dan DPRD, 310 pejabat eselon 1, 2, 3, dan 4, dan lain-lain 200 orang. Kemudian 155 wali kota atau bupati dan wakilnya, 35 kepala lembaga atau kementerian, 29 hakim, 23 gubernur, 16 pengacara, 11 jaksa, 8 komisioner, 8 korporasi, 4 duta besar dan 4 polisi.